Biasanya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sering terjadi kepada anak, ataupun juga sering terjadi di mana seorang suami menganiaya seorang istri. Lazimnya seperti itu yang biasa kita baca di sebuah berita. Tetapi kali ini ada sebuah kasus di mana seorang istri yang merupakan anggota Polwan melakukan KDRT terhadap suaminya yang juga merupakan anggota polisi sampai meninggal dunia. Sebelum gua menceritakan kisah detail kasusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Hendy Boka. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka video ini, silakan di-share ke teman-teman kalian yang sekiranya suka cerita berdasarkan kisah nyata. Dan jangan lupa untuk memfollow akun ini supaya mendapatkan notifikasi untuk video terbaru lainnya. Langsung saja kita saksikan cerita kisah nyata episode kali ini. Tersangka Bribtu FN yang berumur 28 tahun merupakan seorang polwan yang menjadi anggota SPKT Polres Mojokerto Kota. Kalian bisa lihat dia mempunyai paras yang sangat rupawan, sedangkan korban yang merupakan suami tersangka bernama Bribtu Rian berumur 28 tahun diketahui merupakan anggota polisi yang bertugas di Sat Samapta Polres Jombang. Dia juga mempunyai paras yang rupawan. Pasangan ini tentu sangat serasi ya, atau pasangannya sangat ideal. Satu ganteng dan satu lagi cantik. Mereka berdua mempunyai 3 orang anak yang masih kecil. Anak tertua berumur 2 tahun, sedangkan 2 lagi merupakan anak kembar yang baru berumur 4 bulan. Mereka semua tinggal di asrama polisi Kota Mojokerto. Tersangka sendiri belum lama bertugas dari cuti melahirkan sebelum kejadian membakar suami ini terjadi. Sebelum melakukan pembakaran kepada suaminya, tersangka sempat membeli bensin dalam botol air mineral dan kemudian membawanya pulang ke rumah. Botol tersebut disimpan di atas lemari yang berada di teras rumah. Botol itu juga sempat difoto dan dikirim ke WhatsApp suaminya. Dalam pesan singkat ke suaminya, tersangka sempat mengancam akan membakar anaknya apabila tidak segera pulang ke rumah. Kemudian tersangka meminta asisten rumah tangga atau ART untuk mengajak ketiga anaknya yang masih balita untuk bermain di luar rumah. Tidak lama kemudian, sekitar pukul 10.30 pagi, korban pun pulang dari kantor dan langsung diajak masuk oleh tersangka ke dalam rumah dan mengunci dari dalam. Setelah itu, korban diminta pelaku untuk ganti baju dengan kaos lengan pendek dan celana pendek. Kemudian tangan kiri korban diborgol oleh tersangka, kemudian dikaitkan ke tangga yang berada di garasi. Kemudian terjadilah cekcok mulut antara mereka berdua. Cekcok ini diduga soal gaji ke-13 yang baru saja diterima oleh korban, di mana gaji ke-13 tersebut berkurang dengan nominal yang sangat besar. Dari seharusnya 2,8 juta menjadi 800.000. Kemudian tersangka sempat menanyakan peruntukan uang tersebut kepada korban. Karena mereka memiliki 3 orang anak yang masih kecil dan memerlukan biaya yang sangat besar. Lantaran mendapat jawaban yang tidak mengenakan karena uang tersebut infonya digunakan oleh korban untuk bermain judi online. Tersangka pun emosi. Dalam kondisi duduk di bawah, sekujur tubuh korban langsung disiram menggunakan bensin yang sudah disiapkan oleh pelaku. Sesaat sebelum melakukan perbuatannya,
tersangka sempat meminta suaminya untuk melihat korek api dan tisu yang dibakar sambil bilang, "Lihat ini sayang, lihat ini sayang." Namun sang suami hanya menunduk saja, diam, mungkin karena dia tahu merasa bersalah. Tak lama kemudian api pun menyambar tubuh korban. Saat api menyambar, korban sempat berteriak minta tolong saat sekujur tubuhnya terbakar. Korban berusaha keluar garasi namun tidak bisa, terhalang oleh mobil, dan juga tangan kiri beliau dalam keadaan terborgol di tangga lipat. Api yang menyala di tubuh korban akhirnya berhasil dipadamkan setelah mendapat pertolongan dari seorang rekan sesama penghuni asrama polisi. Usai kejadian tersebut, tetangga korban atau tetangga tersangka yang bernama Bribka Alfian itu pun menelpon dan meminta ambulans untuk datang ke TKP guna memberikan pertolongan pertama terhadap korban dan melaporkan insiden tersebut kepada pimpinannya. Usai padam, kemudian tersangka membawa suaminya ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Saat penanganan medis itulah di ruangan ICU, tersangka sempat meminta maaf kepada korban dan menyesali perbuatannya. Akibat tubuhnya yang terbakar yang mencapai luka bakar sekitar 90%, kondisinya sempat kritis lalu menghembuskan napas terakhir pada hari Minggu tanggal 9 Juni tahun 2024 pukul 12.55 siang. Sementara itu, jenazah korban telah dibawa pulang dan dimakamkan di pemakaman desa Sumberjo, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Minggu petang. Saat ini kondisi Bribtu FM telah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak ditahan pihak kepolisian. Penahanan tidak dilakukan lantaran tersangka masih memiliki anak yang masih kecil, karena yang bersangkutan memiliki anak balita yang harus dirawat, sehingga ada hal inklusif anak sesuai aturan perundang-undangan. Sehingga terhadap tersangka saat ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu RS Bayangkara. Kondisi tersangka disebut mengalami trauma yang mendalam dan akan mendapatkan pendampingan psikologi serta menjalani trauma healing. Selain itu, tersangka juga mengalami luka bakar akibat tersambar api ketika menolong korban yang tengah terbakar. Dia juga mengalami luka di bagian lengan dan jari tangan. Dalam hal ini, tersangka juga dilakukan tindakan visum. Pihak kepolisian mengatakan bahwa untuk sementara tersangka dikenakan pasal KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sampai ada pengembangan lebih lanjut karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Dalam kasus ini kita sangat kasihan dengan anak-anak tersangka dan korban yang masih kecil. Tentu orang tuanya tidak bisa membesarkan anaknya. Kasus kehilangan nyawa karena judi online ini bukan yang pertama kali ya. Sebelumnya ada kasus juga anggota TNI yang bunuh diri karena utang judi online. Kemudian ada juga PNS yang menjadi kurir narkoba untuk membayar utang judi online. Ada juga seorang istri bercerai dengan suaminya karena tidak diberi nafkah akibat suaminya kecanduan judi online. Mudah-mudahan anak-anak kita, suami-suami kita, dan keluarga kita dijauhkan dari judi online ini karena akan membuat kita sangat sengsara. Dan kepada pihak pemerintah, mudah-mudahan dapat memberantas judi online ini sampai ke akar-akarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.